Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang soal Hodge, yaitu hukum kekekalan momentum dalam konteks gerak relatif. Nah, salah satu contoh yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah sebuah gerak balok di atas bidang miring, atau dalam soal disebut dengan pasak, ya, pasak. Kemudian bidang miring tersebut atau pasak tersebut berada pada lantai atau meja yang licin. Nah, ini sangat kompleks sekali di dalam penggunaan berbagai macam konsep-konsep di dalam fisika, mulai dari konsep hukum kekekalan momentum, konsep gerak relatif, konsep vektor, dan bahkan sampai persoalan-persoalan konsep-konsep fisika yang lainnya. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Jadi ada sebuah soal. Nah, soal ini menceritakan bahwa ada sebuah balok mula-mula dalam keadaan diam berada di titik tertinggi sejauh H dari katakanlah meja, ya. Kemudian balok ini berada dalam sebuah pasak yang bermassa M. Nah, dianggap bahwa semua bidang, apakah meja, balok, maupun pasak itu permukaannya licin. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah kecepatan pasak atau bidang miring saat balok menyentuh lantai. Jadi sebenarnya soalnya ini adalah sebuah soal ditujukan untuk membuktikan bahwa kecepatan pasak pada saat M tiba di lantai adalah akar 2M kuadrat GH cos kuadrat bagi M dan seterusnya. Jadi sebenarnya digunakan untuk membuktikan ini. Namun demikian, karena untuk membuktikan ini terlalu banyak besaran-besaran variabel yang menyertainya, sehingga mungkin sedikit agak jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi sedikit agak membosankan karena terlalu banyak besaran-besaran yang harus disubstitusikan, kemudian dengan menggunakan pangkat-pangkat 2. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif memberikan angka supaya di dalam proses penjabarannya akan mudah kita dapatkan. Dimana misalkan massa balok itu adalah 4 kg, kemudian massa pasak atau bidang miringnya adalah 6 kg, dan ketinggiannya mula-mula katakanlah 0,5 meter, kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Nah, bagaimana prosedur menyelesaikan soal ini? Maka sekali lagi, dalam menyelesaikan soal ini saya tetap menggunakan strategi sketsa pengetahuan. Tentu prosedurnya adalah pertama kita menggambar sketsa komponen-komponen kecepatan. Jadi dalam hal ini komponen-komponen yang akan kita gunakan adalah komponen kecepatan, bukan komponen-komponen gaya. Itu adalah salah satu strategi yang lain di dalam menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya batasi dulu, kemudian saya buat sketsa, ya. Katakanlah ini adalah balok pasak, kemudian di atasnya ada balok yang massanya adalah M. Nah, ini sudutnya katakanlah 60 derajat dan tingginya ini adalah 0,5 meter. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, dalam hal ini maka kita tidak menggunakan komponen-komponen gaya untuk menyelesaikan persoalan ini.
maka yang akan kita gunakan adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan kecepatan, karena ini sedikit banyaknya akan berkaitan dengan persoalan momentum. Momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, oleh karena itu kita misalkan bahwa di sini ada sebuah kecepatan, katakanlah U, ya. U itu adalah kecepatan relatif balok terhadap pasak, ya. Kemudian ada kecepatan ini, tentu pada saat balok turun maka pasak ini akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V. Jadi saya berikan dulu keterangan apa itu U, apa itu V supaya mudah. Jadi U itu adalah kecepatan balok. Jadi balok, ya, balok M, kecepatan balok M relatif terhadap pasak. Jadi itu adalah kecepatan balok relatif terhadap pasak. Kemudian V adalah kecepatan pasak relatif terhadap meja. Dan ini yang akan kita cari, tentukan, yaitu kecepatan relatif pasak terhadap meja. Dan kemudian ada lagi satu kecepatan, karena ini berbicara tentang kecepatan relatif, karena U itu adalah kecepatan relatif terhadap pasak, V kecepatan relatif terhadap meja, maka masih ada lagi satu kecepatan, yaitu U aksen, di mana U aksen itu adalah kecepatan balok relatif terhadap meja, ya. Nah, setelah kita menentukan keterangan-keterangan ini, maka kita merumuskan dulu konsep kecepatan relatif dalam kaitannya dengan vektor. Nah, di mana kita ketahui bahwa secara vektor, jadi secara vektor bahwa U aksen itu, jadi kecepatan relatif balok, merupakan penjumlahan dari, karena sistem gerak, penjumlahan dari kecepatan relatif balok terhadap pasak ditambah dengan V. Nah, ini dalam satuan vektor. Jadi kita menerapkan konsep vektor. Nah, yang pertama kita harus cari itu adalah U. Jadi U itu. Nah, U itu, jadi kalau saya gambarkan di sini, saya buat sketsanya. Ini adalah U, ya. Nah, kemudian ini saya tarik garis, ya. Saya tarik garis U, berarti sudut tetanya itu adalah ini, ya. Sudut teta adalah yang ke sini karena bersebelahan. Dengan demikian untuk sumbu X kita dapatkan U cos theta, dan untuk sumbu Y adalah U sin theta. Jadi saya buat diagram X dan E, ya. Jadi sekali lagi untuk sumbu X U cos theta dan sumbu E adalah U sin theta. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan secara vektor bahwa U itu adalah merupakan vektor penjumlahan vektor arah sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita dapatkan kalau U cos, ya, U cos theta itu I arahnya ke sumbu X, sin theta tentu adalah U sin theta arahnya ke arahnya ke bawah. Kenapa minus? Minus karena arah vektornya ke bawah. Ini adalah vektor U, sedangkan vektor V itu sama dengan arahnya ke kiri, tentu adalah minus VI. Nah, komponen vektor ini yang persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Jadi persamaan 2 ini kita masukkan ke persamaan 1.
2 kita masukkan ke persamaan 1 sehingga kita dapatkan bahwa U aksen, ya, bahwa kecepatan relatif balok terhadap meja kita tinggal masukkan ini, berarti kalau ini U cos, ini minus, ya, kita jumlahkan, berarti karena ini sama I, berarti kita bisa tulis U cos theta kurang V, kemudian I, ya, kemudian dikurang U sin theta G. Nah, ini saya belum masukkan nilai-nilainya, nilai cos theta-nya dan lain sebagainya. Saya masih menjabarkannya dulu secara persamaan, ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan persamaan ini? Maka kita mencari nilai besarnya, mutlaknya. Nilai mutlaknya U aksen itu. U aksen itu adalah tentu kalau kita mencari U aksen pangkat 2, ya, besarnya. U aksen pangkat 2 sama dengan ini, tentu sama dengan kalau saya pangkat 2 kan untuk masing-masing komponen daripada I dan J, maka kita dapatkan U kuadrat cos kuadrat theta, ya, kemudian dikali minus 2 U V cos theta ditambah V kuadrat, ya, berarti I nya sudah hilang. Nah, ini kita pangkat 2 kan, ya, ini minus, tentu kalau dipangkat 2 kan jadi plus, sama dengan U kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kelihatan di sini ada U cos kuadrat theta, di sini U sin kuadrat theta dalam bentuk penjumlahan, ya. Kalau U kuadratnya kita tarik keluar, maka tersisa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, di mana kita ketahui bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan itu sama dengan U kuadrat, ya, ditambah V kuadrat dikurang 2UV cos theta. Inilah nilai U aksen kuadrat. Nah, ini dimana U aksen sekali lagi merupakan kecepatan relatif balok terhadap meja. Artinya U aksen itu tak lain juga adalah kecepatan balok saat menyentuh meja. Oke? Karena di dalam konteks konsep gerak relatif, maka semua kecepatan-kecepatan diharapkan direlatifkan terhadap kerangka yang diam. Kerangka diam itu adalah meja. Nah, setelah kita menerapkan ini, maka langkah berikutnya kita menerapkan hukum kekekalan momentum. Jadi ada hukum kekekalan momentum. Kenapa? Karena selama balok bergerak, maka pasak ini juga bergerak, maka akan ada momentum yang terjadi. Jadi kita terapkan hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum yang kita ketahui berdasarkan gambar di atas, maka kita ambil yang searah, ya, kita ambil yang searah. Jadi kita ambil yang searah, yaitu dalam arah sumbu X. Kalau dalam arah sumbu Y sama dengan 0, ya, dalam arah sumbu X. Nah, dalam arah sumbu X, momentum itu kita dapatkan adalah M kali V, ya, M dikali dengan V. Kemudian dalam arah sumbu X ini, ya, dalam arah sumbu X, ya, untuk kecepatan M, ya. Jadi jadi U ini adalah kecepatan relatif terhadap meja, tetapi yang kita pilih adalah kecepatan relatif terhadap ini U adalah kecepatan relatif terhadap pasak. Sedangkan yang mau diinginkan adalah kecepatan relatif U terhadap meja. Nah, ada dua kecepatan relatif terhadap meja balok, yaitu ini adalah komponen I dan komponen J. Nah, yang ada nilainya adalah di komponen I, sedangkan komponen J tidak ada. Sehingga yang akan kita gunakan adalah komponen I. Tentu dikali dengan M U
cos theta dikurang V. Oke. Jadi tentu kita sudah dapatkan. Nah, kita tinggal menyederhanakan ini. Nah, kalau kita ingin menyederhanakan ini dalam bentuk U, jadi misalnya saya tulis dalam bentuk U, variabel U, maka ini dipindahkan MU, ini dikali NV ya. M kali V berarti min, pindah ke sini jadi plus. Jadi MV ditambah M kecil V. Ya. V-nya keluar, tinggal M ditambah M dibagi M cos theta. Sehingga kita dapatkan seperti berikut. M ditambah M, kemudian sorry, sini ada M ya. M cos theta kali V. Nah, yang ini sudah bisa kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan karena M-nya sudah ada ya, cos theta-nya juga sudah bisa kita tentukan. Katakanlah ini persamaan 4. Jadi saya lanjutkan lagi. Berarti kita dapatkan U itu sama dengan ya M ditambah M, kemudian M cos theta dikali V. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai-nilai untuk M sama dengan 4 kg ya. 4 kg ditambah 6 massa pasak, kemudian 4 ya, kemudian cos 60 derajat kali V. Nah, kalau ini kita jumlahkan, cos 60 kan sama dengan 1/2. Jadi 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Jadi 4 tambah 6 10, 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti U itu adalah kita dapatkan U sama dengan 5V. Nah, ini persamaan 5. Nah, kemudian persamaan 5 ini kita masukkan ke persamaan 3. Ini kita masukkan ke persamaan 3 ya. Jadi sekali lagi persamaan 3 saya tulis ulang. U aksen itu kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 2 UV cos. Nah, ini sudah bisa kita masukkan U yang ini ke sini ya. U sama dengan 5V berarti 25V kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 2 kali U 5V kali 5V cos 60 sama dengan 1/2. Berarti kalau kita jumlahkan ini sama dengan 5V ya. 5V tinggal 21V kuadrat. Oke. Ya. Tinggal 21V kuadrat. Nah, kita simpang lagi ini persamaan 5. Nah, setelah kita menerapkan hukum kekekalan momentum, maka selanjutnya kita akan menerapkan hukum kekekalan energi. Nah, dalam konteks hukum kekekalan energi ini, maka adalah energi potensial. Jadi perubahan energi potensial itu mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan balok pada saat menyentuh lantai ya, sama dengan U aksen dengan perubahan kecepatan pasak ya pada saat balok menyentuh lantai. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi hukum kekekalan energi itu adalah MGH ya. MGH sama dengan 1/2 massa pasak ya. Kita ambil nilai positifnya, kemudian massa balok dengan kecepatan pada saat akan menyentuh lantai, yaitu U aksen kuadrat. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Nilai M itu sama dengan berapa?
4, ini 10, H sama dengan 1/2, ini 1/2, M nya sama dengan 6 ya, V kuadrat tambah 1/2, M nya sama dengan 4, U aksen pangkat 2 sama dengan 21 V kuadrat ya. Nah, sehingga kalau ini kita hilangkan, kita bisa hilangkan ini 1/2 karena ada 1/2 ya. Oke, kemudian kita hilangkan ini, bagi 2 ini tinggal 2, bagi 2 ini tinggal 3, bagi 2 ini tinggal 2 ya. Jadi sehingga ini kita dapatkan sama dengan 20 ya. 20 ini 3 V kuadrat ditambah, nah ini 2 sama dengan 42 V kuadrat. Nah, sehingga kalau kita dapatkan, selesaikan, maka kita dapatkan ini sama dengan 45 V kuadrat sama dengan 20. Berarti V kuadrat sama dengan 20/45. 20 itu kita bagi 5 dapat 4, 45 dibagi 5 dapat 9, sehingga V sama dengan akar 4/9 sama dengan 2/3 meter per second. Inilah kecepatan pasak pada saat balok menyentuh lantai. Nah, mari kita uji rumus ini. Karena rumus ini sesungguhnya soal aslinya, rumus ini yang akan kita buktikan. Nah, kita buktikan apakah penyelesaian yang saya lakukan benar atau tidak. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Jadi rumus tersebut saya tuliskan dulu, sama dengan V, jadi akar 2 M kuadrat GH cos kuadrat theta per M ditambah M ya, kemudian M ditambah M sin kuadrat theta. Nah, ini adalah rumus kecepatan pasak atau bidang miring saat balok menyentuh lantai. Nah, kita buktikan rumus ini. Apa betul dengan menggunakan langsung rumus ini akan menghasilkan kecepatan pasak itu adalah 2/3. Nah, akar saya ganti dulu 2, M nya sama dengan 4, 4 pangkat 2, G nya 10, hanya 0,5 1/2. Nah, cos 60 itu sama dengan 1/2, berarti dipangkat 2 kan jadi 1/4, kemudian bagi M ditambah M berarti 10 ya, 6 ditambah 4, oke, M sama dengan 6 ya, ditambah M 4 ya, sin 60 adalah 1/2 akar 3, berarti kalau dipangkat 2 kan 3/. Nah, kita hilangkan dulu ini semua ya, 1/2. Nah, kemudian 2-nya hilang juga ini 1, kemudian 4-nya hilang. Nah, tinggal 4 ya per ya, 4 kali 4, 4 bagi 4 1 kali 3 3, 6 kali 3, 6 tambah 3 9, 4/9, berarti akar 4/9 adalah 2/3 meter per second. Jadi ternyata hasilnya sama dengan cara penyelesaian yang saya lakukan dengan rumus yang sudah dibuktikan melalui soal dalam buku Resnik. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan singkat bagaimana menyelesaikan soal-soal HOTS yang sudah kelihatan terlalu banyak kombinasi konsep-konsep
formulasi-formulasi, prinsip-prinsip yang digunakan di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.